teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang aljabar linear elementer. Terdapat 7 subbab yang akan dipelajari sebagai berikut. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah sistem persamaan linear. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear. Persamaan linear merupakan suatu persamaan dalam n berubah x1, x2 sampai ke xn, atau dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Nah, berikut terdapat dua contoh persamaan, yaitu x ditambah 3y sama dengan 7 dan x ditambah 3y kuadrat sama dengan 1. Di antara kedua persamaan tersebut, yang dimaksud dengan persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1, yaitu x ditambah 3y sama dengan 7. Sehingga x ditambah 3y kuadrat sama dengan 1 bukan merupakan persamaan linear, dikarenakan variabel y berpangkat 2. Setelah mengenal persamaan linear, kita lanjut pembahasannya ke sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan suatu himpunan terhingga dari persamaan dalam n berubah x1, x2 sampai dengan xn. Nah, berikut adalah contoh sistem persamaan linear dengan dua berubah, yaitu x dan y, dan sistem persamaan linear dengan tiga berubah, yaitu x, y, dan z. Jadi, tidak semua sistem persamaan linear memiliki penyelesaian atau solusi. Jika sistem persamaan linear memiliki penyelesaian, terdapat dua kemungkinan, yaitu penyelesaian tunggal dan penyelesaian banyak. Kita akan melihat contohnya. Yang pertama adalah sistem persamaan linear dari persamaan x plus y sama dengan 2 dan 2x plus 2y sama dengan 6. Sebelumnya kita gambar garisnya terlebih dahulu. Karena kedua garis ini tidak berpotongan, sehingga sistem persamaan linear tersebut tidak memiliki penyelesaian. Yang kedua yaitu x plus y sama dengan 2 dan x min y sama dengan 2. Kita gambar terlebih dahulu dan memotong pada titik 2,0, sehingga SPL ini memiliki penyelesaian tunggal, yaitu x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Dan yang ketiga, x plus y sama dengan 2 dan 2x plus 2y sama dengan 4. Kita gambar. Nah, pada SPL ini penyelesaiannya yaitu x, y, di mana x sama dengan 2 min y. X elemen bilangan real dan y elemen bilangan real. Sehingga SPL ini memiliki penyelesaian banyak. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi eliminasi Gauss. Suatu matriks bentuk echelon memiliki ciri sebagai berikut. 1. Jika seluruh baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Bilangan 1 ini bisa disebut 1 atau utama. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah matriks. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat selainnya. Suatu sistem dengan variabel x, y, z dengan reduksi matriks yang diperbesar menjadi seperti berikut. Maka kita ketahui bahwa X adalah 1, Y 2, dan Z adalah 3. Bagaimana prosedur untuk mereduksi matriks tersebut ke bentuk echelon baris tereduksi? Jadi, prosedur inilah yang akan kita sebut dengan prosedur eliminasi. Prosedur eliminasi pada matriks yang diperbesar ini dapat dilakukan dengan OBE, yaitu mengalihkan baris dengan kontan rata 0, menukar posisi dua baris,
dan juga menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Kita akan masuk ke dalam contoh eliminasi Gauss. Terdapat sistem linear seperti di atas. Mari kita selesaikan menggunakan eliminasi Gauss. Yang pertama, kita akan mengubah matriks diperbesar seperti berikut. Kemudian kita menambahkan negatif 2 kali baris pertama atau kita sebut B1 pada baris kedua dan keempat. Akan menghasilkan seperti berikut. Dapat dilihat pada baris pertama dan kedua dan ketiga kolomnya memiliki nilai 0 atau sudah berubah. Kemudian kita mengalihkan dengan negatif 1 pada baris kedua dan menambahkan negatif 5 kali baris kedua kepada baris ketiga dan negatif 4 kali baris kedua kepada baris keempat. Akan menghasilkan seperti berikut. Kemudian kita mempertukarkan baris ketiga dengan baris keempat dan kemudian mengalihkan baris ketiga dari matriks yang dihasilkan dengan 1/6, maka akan memberikan bentuk epsilon baris. Hingga di sini kita dapat menyebutnya dengan eliminasi Gauss. Kemudian pada tahap ini kita masih bisa lanjutkan dengan cara menambahkan negatif 3 kali baris ketiga pada baris kedua dan kemudian menambahkan 2 kali baris kedua dari matriks yang dihasilkan pada baris pertama, maka akan menghasilkan bentuk epsilon baris tereduksi. Atau sampai di sini kita dapat sebut dengan eliminasi Gauss-Jordan dan menghasilkan seperti berikut. Maka sistem persamaan-persamaan yang bersesuaian adalah seperti berikut. Dengan memecahnya untuk peubah utama, maka kita dapatkan seperti berikut. Dan jika kita menetapkan nilai-nilai sembarang R, S, dan T berurutan untuk X2, X4, dan X5, maka himpunan pemecah tersebut diberikan oleh rumus-rumus sebagai berikut. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi sistem persamaan linear homogen. Ini merupakan bentuk umum dari SPL homogen, di mana semua suku konstan sama dengan 0. Setiap SPL homogen adalah sistem yang konsisten, karena SPL homogen selalu mempunyai paling sedikit satu penyelesaian, yaitu X sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0, hingga Xn sama dengan 0. Nah, pemecahan tersebut dinamakan sebagai pemecahan trivial. Namun, jika ada pemecahan lain, maka penyelesaian tersebut dinamakan pemecahan tak trivial. Untuk SPL homogen akan memiliki salah satu pernyataan yang benar, yaitu sistem tersebut hanya mempunyai pemecahan trivial atau sistem tersebut mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan tak trivial. Berikut ini adalah contoh dari SPL homogen. Kita akan menyelesaikan SPL homogen berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sesuai langkah yang pertama, kita akan mengubah SPL berikut dalam bentuk matriks, sehingga diperoleh matriks seperti ini. Nah, kemudian kita akan mereduksi matriks ini menjadi bentuk epsilon baris tereduksi, sehingga didapatkan matriks seperti ini. Nah, setelah kita memperoleh matriks ini, kita akan tahu sistem persamaan yang bersesuaian adalah X1 plus X2 plus X5 sama dengan 0. Berikutnya, X3 plus X5 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaian dari SPL ini adalah X1 sama dengan min X2 min X5. X3 sama dengan min X5 dan X4 sama dengan 0. Nah, jika di sini X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut.
Untuk materi yang selanjutnya adalah matriks dan operasi matriks. Jadi dalam matriks itu ada dua operasi. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan operasi matriks itu seperti berikut. Berikut adalah contoh dari penjumlahan matriks. Di sini ada 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Nah, contohnya itu adalah penjumlahan dari A plus B, hasilnya sebagai berikut. Sedangkan untuk A plus C dan B plus C itu tidak dapat didefinisikan. Hal ini karena matriks A plus C dan matriks dari B plus C itu tidak berordo sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat dalam penjumlahan matriks itu harus berordo sama. Untuk selanjutnya adalah perkalian dengan konstanta. Jadi, yang dimaksud konstanta di sini adalah C. C dikalikan dengan suatu metrik, itu dikalikan satu-satu. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi misal matriks A itu ada 1, 2, 1, 3, 4 dan seterusnya, maka hasil dari 2A adalah sebagai berikut. Itu untuk perkalian dengan konstanta. Selanjutnya adalah perkalian dengan syarat. Nah, untuk perkalian dengan syarat ini, syaratnya itu adalah A M kali N dengan B N kali O, menghasilkan C M kali O. Sehingga matriksnya sebagai berikut. Nah, untuk perkalian dengan syarat ini, ordonya berbeda. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang A itu kan berordo 2 kali 2, sedangkan yang B adalah 2 kali 1. Sehingga hasil perkalian dari ordo yang berbeda, hasil perkalian dari AB ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah transpos. Transpos itu adalah yang kolom jadi baris, sedangkan yang baris menjadi kolom. Dapat disimbolkan A pangkat T. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah aturan-aturan ilmu hitung dalam matriks. Yang pertama, AB itu tidak sama dengan BA. Contohnya adalah matriks A sebagai berikut dan matriks B adalah sebagai berikut. Nah, dengan mengalikannya maka akan menghasilkan, jadi jika A dikali B itu hasilnya min 1, min 2, 11, dan 4. Sedangkan jika B dikali A itu hasilnya adalah 3, 6, min 3, 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AB tidak sama dengan BA. Yang selanjutnya adalah AB dikali C sama dengan A dikali BC. Ini merupakan aturan asosiatif. Dimisalkan matriks A, B, dan C adalah sebagai berikut. Yang pertama, AB dikali C menghasilkan 10, 9, 4, dan 3. Sedangkan hasil dari A dikali BC itu hasilnya adalah 10, 9, 4, dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AB dikali C sama dengan A dikali BC itu hasilnya sama. Untuk aturan selanjutnya adalah AB sama dengan BA sama dengan I, di mana B adalah inverse dari A. Nah, misalkan matriks B adalah sebagai berikut, merupakan inverse dari A sebagai berikut. Nah, perkalian dari AB itu menghasilkan matriks identitas, dan perkalian dari BA itu juga menghasilkan matriks identitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AB itu sama dengan BA. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse. Sebuah matriks N kali N dinamakan matriks elementer jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas, yakni IN, dengan melakukan sebuah baris elementer tunggal. Sebagai contohnya, di sini contoh yang pertama.
Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan matriks identitas dan kemudian untuk baris kedua kita kalikan dengan min 3. Untuk contoh yang kedua, kita menggunakan matriks identitas dan menukarkan baris kedua dan baris keempat dari I4. Untuk contoh ketiga dan keempat, juga menggunakan matriks identitas. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh. Di sini terdapat matriks A, kita akan mencari inverse-nya. Nah, sebagai penyelesaiannya, matriks A kita akan selesaikan dengan menambahkan matriks identitas. Langkah yang pertama, kita tambahkan negatif 2 kali baris pertama pada baris kedua dan negatif 1 kali baris pertama pada baris ketiga, sehingga diperoleh matriks berikut. Berikutnya, kita tambahkan 2 kali baris kedua pada baris ketiga, sehingga diperoleh matriks ini. Langkah selanjutnya, kita kalikan baris ketiga dengan negatif 1. Diperoleh matriks ini. Dan langkah berikutnya, kita tambahkan 3 kali baris ketiga pada baris kedua dan negatif 3 kali baris ketiga pada baris pertama. Akan diperoleh matriks ini. Langkah yang terakhir, kita tambahkan negatif 2 kali baris kedua pada baris pertama. Nah, ini adalah hasil akhir dari inverse matriks A, sehingga diperoleh inverse dari matriks A adalah ini. Yang terakhir, kita akan membahas tentang hasil selanjutnya mengenai sistem persamaan dan keterbalikan, di mana terdapat teorema jika A adalah matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B yang berukuran N kali 1, sistem persamaan A kali X sama dengan B, mempunyai persis satu pecahan yakni X sama dengan A inverse kali B. Hal ini dibuktikan karena A dikali A inverse kali B sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B adalah solusi dari persamaan A kali X sama dengan B. Misal, X0 adalah sembarang solusi yang lain. Kita akan menunjukkan bahwa X0 juga merupakan solusi dari A kali X sama dengan B. Karena X0 adalah sembarang solusi, maka berlaku A kali X0 sama dengan B. Dengan mengalikan kedua ruas dengan A inverse, diperoleh X0 sama dengan A inverse kali B. Dengan demikian, X0 sama dengan X, atau A kali X sama dengan B, hanya memiliki tepat satu solusi. Berikut merupakan bentuk matematis dari teorema tersebut. Kemudian kita akan menentukan solusi dari sistem persamaan linier berikut. Terdapat persamaan linier sebagai berikut. Maka penyelesaiannya yang pertama adalah menyatakan sistem di atas dalam bentuk A kali X sama dengan B sebagai berikut. Dengan matriks A, matriks X, dan matriks B. Kemudian dengan metode OBE kita menentukan inverse dari A. Yang didapat inverse A adalah sebagai berikut. Langkah ketiga menentukan nilai X jika X sama dengan A inverse kali B. Maka didapatkan X yaitu 1 min 1, 2. Jadi nilai X1 sama dengan 1, nilai X2 sama dengan 1, nilai X3 sama dengan 2. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semangat belajar!